Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Siti Mahmuda MPD, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, dengan nomor induk mahasiswa PPG 0624082591. Saya mengajar di UPT SD Negeri Bektiharjo 2, Desa Bektiharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik uji kinerja PPG di kelas 4 dengan materi memahami Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Mohon saran dan masukan dari Bapak dan Ibu penguji untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya agar dapat memberikan yang terbaik bagi para peserta didik kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini siapa yang mau menyiapkan teman-temannya? Saya, Bu. Silahkan maju, Mas Rendra. Siap, gerak. Lantang depan, gerak. Tegak, gerak. Pembacaan visi dan misi sekolah. Terwujudnya prestasi terdepan, beriman dan berkepribadian, tauladan mandiri, berkarakter, berwawasan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Siap belajar? Siap. Coba yang sekarang sedang bahagia atau senang, angkat tangannya. Semuanya? Alhamdulillah. Oke, sebelum pembelajaran dimulai hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk pembacaan sholawat nariyahnya kita baca 3 kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin ilahil Bihil umadu wa tanfaridu bihil rabbuh. Kita sudah membaca doa untuk hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai apa? Memahami surat Al-Hujurat ayat 13. Oke. Coba kalian lihat teman kamu yang sebangku yang di sebelah sampean. Lihat. Kira-kira sama nggak?
sama temannya? Sama nggak? Bentuk wajahnya sama nggak? Bentuk hidungnya? Beda apa sama? Beda apa sama? Berbeda apa sama? Beda. Nah, ini salah satu topik yang akan kita bahas hari ini, ya. Di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa keragaman yang diciptakan Allah bagi kita semua ini merupakan rahmat. Yang akan kita kaji pada surat Al-Hujurat ayat 13 ini adalah salah satu ayat yang menjelaskan tentang keragaman. Sudah siap? Siap? Siap ya? Kita belajar surat Al-Hujurat ya? Oke. Selanjutnya, tujuan pembelajaran dari pertemuan kita kali ini adalah para peserta didik atau anak-anakku semua bisa membaca ya dengan baik dan benar surat Al-Hujurat ayat 13 dan memahami maknanya ya. Jadi setelah ini pemuda akan memutarkan bacaan surat Al-Hujurat, disimak dengan baik, dipahami dengan seksama artinya ya. Kita nanti akan belajar bersama-sama setelah kita mendengarkan surat Al-Hujurat berikut ini ya. Siap ya? Siap. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس Sama diperhatikan panah kecil itu loh yang jalan itu ya. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Quran surat Al-Hujurat surat yang ke-49 ayat 13. Nah, sudah diperhatikan tadi? Oke, sekarang kita ke penjelasan yang akan pemuda sampaikan selanjutnya. Bisa sampean lihat di layar TV ya. Apa itu surat Al-Hujurat? Di situ dijelaskan surat Al-Hujurat merupakan surat ke-49 di dalam Al-Quran ya, terletak setelah surat Al-Fat, berisi petunjuk penting ya. Itu ada tempelan sedikit, itu bukan termasuk materi ya. Kemudian yang kedua, ajaran adab dan hubungan. Jadi di dalam surat Al-Hujurat itu menjelaskan mengatur sopan santun dan cara berinteraksi kepada sesama. Berinteraksi itu apa? Berinteraksi itu apa? Ada yang tahu? Berinteraksi itu artinya sampean bisa saling komunikasi sama teman atau sesama apa? Sesama makhluk hidup lainnya, bukan hanya kepada manusia saja ini. Selanjutnya, terus hidup rukun dan hormat, membimbing kita menciptakan kehidupan yang harmonis. Ini tadi bacaan surat Al-Hujurat yang sudah kita pahami ya. Ya, ini tadi. Kemudian selanjutnya, nah ini maknanya. Maknanya dari surat Al-Hujurat perlu dibaca lagi. Pertama terjemahannya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Asal kita semua ini hanya dari satu laki-laki dan satu perempuan, yaitu siapa? Bukan ayah dan ibu. Kalau ayah dan ibu berarti lah ayah ibunya sampean sama ayah ibunya yang ini berbeda toh? Enggak, ini kitanya asalnya satu. Siapa? Nabi Adam dan ibu
Nabi Adam dan Ibu Hawa, ya, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Terus yang kedua, beda suku dan bangsa. Kalau kita, utawa sampean semuanya di sini, sukunya sama. Kita sama-sama berasal dari suku Jawa. Tapi di Indonesia, di negara kita ini terdapat banyak sekali suku dan juga budaya. Coba sebutkan satu saja nama suku selain suku Jawa. Ada yang tahu? Yang biasanya penjual sate itu dari mana? Madura. Itu juga termasuk suku Madura. Itu beda dengan kita. Tetapi perbedaan itu tidak membuat kita untuk saling membenci. Tapi kita, tujuannya Allah itu mulia, agar kita bisa saling bertakwa dan juga saling mengenal. Yang ketiga, maknanya mulia karena takwa. Ingat, walaupun samen itu ada yang kulitnya hitam, ada yang putih, ada yang hidungnya pesek, ada yang mancung, ada yang cantik, ada yang kurang cantik, ada yang ganteng, ada yang juga kurang ganteng, ada yang pendek, ada yang tinggi. Perbedaan itu semua tidak menjadi masalah. Yang membedakan tingkat kemuliaan kita di sisi Allah itu adalah apa? Takwa. Ketakwaan kita kepada Allah. Tidak masalah kita dipandang manusia, kamu lo lebih jelek daripada yang ini, tidak masalah. Yang penting di mata Allah itu kita berbeda derajatnya itu karena ketakwaan kita. Bisa dimengerti? Bisa? Oke, lanjut. Kenapa kita harus saling mengenal? Tadi kan dijelaskan di dalam terjemahan surat Al-Hujurat ayat 3 tadi, kita diciptakan oleh Allah menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa dengan tujuan agar kita saling mengenal. Apa tujuannya? Untuk belajar bersama. Kira-kira dulu kamu sebelum masuk sekolah TK atau sebelum masuk, kamu TK-nya bareng-bareng? Iya. Ya. Sebelum masuk TK, kira-kira sama kenal nggak sama semua teman yang ada di kelas ini? Belum kan? Belum. Nah, sekarang karena kamu sudah kenal, kamu jadi belajar bersama menjadi saudara. Iya nggak? Ya. Nah, walaupun kamu juga berbeda, tidak sama sekali, tidak ada yang sama satupun kecuali Mbak Rena sama Mbak Reni, hanya sedikit mirip karena kembar, tapi sedikit mirip, tetap tidak sama. Kamu yang teman-temannya walaupun Mbak Reni ini termasuk kembar, tapi masih menemukan perbedaan nggak? Masih ya, dari suaranya juga beda loh. Itulah penciptaan Allah. Yang kedua, bahagia bersama, menjalin persahabatan yang erat. Jadi sesama teman di sini, ini untuk sesama teman, untuk lingkup sekolah dasar saman karena saman baru SD ya. Tapi untuk kedepannya lingkungan saman akan lebih luas, ya. Kamu akan mendapati teman yang mungkin berbeda suku, berbeda agama, ya tak? Mungkin saja tidak menutup kemungkinan. Kalau sekarang semua agamanya sama Islam. Tapi kalau kamu sudah sekolah ke jenjang selanjutnya SMP, atau mungkin SMA, atau mungkin ke perguruan tinggi, nah kamu akan menemukan berbagai perbedaan. Tapi kamu harus menjalin persahabatan yang erat, tetapi jangan sampai mempertukarkan akidah. Agama tetap agama seperti dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jika punya teman yang beda agama, tidak apa-apa. Bertakwalah kepada Tuhanmu dan sama bertakwa juga kepada Tuhane sampean ya. Oke? Terus kemudian saling menghormati, menerima perbedaan dengan lapang dada. Sing irunge pesek ya ora apa-apa, ya. Tidak apa-apa. Sing irunge bangir, alhamdulillah. Oke. Dan yang terakhir adalah hidup damai. Menciptakan suasana rukun dan nyaman. Sepakat? Bisa dipraktekkan di kehidupan kita sehari-hari? Bisa. Oke. Lanjut. Sebelum kita melanjutkan ke tahap selanjutnya ya, pembelajaran kali ini, Pemuda akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya.
Siap? Siap. Satu kelompok nanti akan Bu Muda beri tugas ini ya. 4 kelompok langsung saja Bu Muda bagi ya. Kelompoknya langsung simpel ini saja. Ini kelompok satu, kelompok 1 yang ini Mas Farhan ya. Kelompok 2 yang paling ujung Mas Panto. Kelompok 3 Mbak Salsa ya. Terus kelompok 4 Mbak Reni. Nah, oke. Perhatikan dulu tugas yang akan diberikan Bu Muda. Di sini ada 4 lembar kerja yang harus Saman kerjakan. Perhatikan dulu sebelum nanti saya bagi. Untuk lembar yang pertama, ya, lembar yang pertama, ini kalian menyalin surat Al-Hujurat ayat 13. Jelas? Jelas ya? Lembar yang kedua, kalian ini ada pertanyaan dan juga ada gambar beserta isi cerita. Nanti kalian menyimpulkan. Jelas? Jelas? Oke. Yang ketiga, ini ada surat Al-Hujurat beserta artinya. Nanti kalian menjodohkan atau mencocokkan artinya yang cocok dengan arti ayat ini sama dengan arti dalam bahasa Indonesianya. Jelas? Yang terakhir, ini ada bunga ya. Untuk bunga dari surat Al-Hujurat. Ini suratnya berbentuk acak-acakan. Nanti kalian urutkan sesuai dengan urutannya yang benar dengan kode nomor yang diwarnai. Contoh, jika nomor 1 kok ini, maka 1 dikasih warna biru. 2 kok yang ini, berarti 2 dikasih warna hijau. Bisa dipahami? Jangan lupa di setiap lembarnya ditulis semua nama kelompok. Oke, silakan dikeluarkan dulu peralatannya. Dan bisa menghadap ke kelompoknya masing-masing. Satu bangku saja yang dihadap. Sudah? Ini. Nanti harus ada perwakilan dari kelompoknya masing-masing yang maju untuk memaparkan hasil pengerjaannya ya. Oke. Hurufnya ke tutup ya. Ya, di warna itu tuh. Ini digunting. Ininya digunting. Ya. Digunting di gak ada abu-abu. Pensil. Abu-abu berarti pensil. Gimana, sudah selesai? Masih belum? Yang ini kurang mana? Kurang ini saja. Ya. Sama itu aja. Yang 2 sambung. Sudah semua? Oke. Kelompok berapa? Kelompok 2. Sudah selesai semua? Sudah. Siap presentasi? Siap. Kelompok 1 siap? Siap. Kelompok 2? Siap. Kelompok 3? Siap. Kelompok 4? Siap. Oke, pinter. Keras ya Mas Dova. Oke, sudah disiapkan juga siapa yang akan mewakili kelompoknya masing-masing? Oke, kita mulai dari kelompok 1. Siapa yang akan mewakili kelompok 1? Oke, Mbak Holin, silakan maju. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khalil. Saya akan menjelaskan tentang surat Al-Hujurat ayat 15 dengan baik dan benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu.
ta'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun qadir. Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk pemaparan dari kelompok 1. Silahkan Mbak Kolim bisa kembali ke tempat. Untuk kelompok 2 diwakili oleh siapa ya? Mbak Rena. Oke, silakan maju Mbak Rena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina. Saya akan menjelaskan tentang menyikapi perbedaan suku dan bangsa. Wina dan Ani adalah siswa kelas 4 di SD Hidayah. Wina berasal dari Madura, sedangkan Ani berasal dari Jawa. Karena adanya perbedaan tersebut, mereka saling mengejek. 1. Bagaimana sikap Wina dan Ani? Sikap Wina dan Ani sifat yang kurang terpuji. 2. Bagaimana seharusnya sikap Wina dan Ani? Saling menghormati dan menghargai walau berbeda suku. 3. Sebutkan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sikap Wina dan Ani. Surat Al-Hujurat ayat 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Ada yang ditanyakan dari presentasi dari kelompok 2? Ada? Kelompok berapa ini? Kelompok 4 mau bertanya kepada kelompok 2. Mbak Reni, silakan Mbak Reni. Bagaimana sikap kita jika dengan adanya perbedaan kita diejek teman? Oh, sebentar. Pertanyaan ini ditujukan kepada Mbak Rena selaku perwakilan dari kelompok 2 ya, yang memaparkan tentang perbedaan suku dan budaya tadi. Silakan Mbak Rena dijawab pertanyaan dari Mbak Reni. Mengejek itu bukan perilaku yang baik. Jadi kita harus menghindari mengejek teman. Tapi jika kita di posisi diejek, kita harus sabar dan jangan membalas. Oke. Bagaimana? Jawabannya sudah memuaskan kalian? Sudah? Sudah? Tidak ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Berarti untuk Mbak Rena beri tepuk tangan. Boleh kembali ke teman. Selanjutnya pemaparan dari kelompok 3. Silahkan, bagi yang mewakili siapa? Mbak Salsa. Silahkan Mbak Salsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsa. Saya mewakili kelompok 3. Saya akan menyampaikan materi yang ketiga mengenai hukum bacaan tajwid yang ada pada surat Al-Hujurat ayat 13. Inna khalaqnakum. Ada hukum bacaan apa saja di situ? Guna. Oke. Kemudian ada yang mau ditanyakan? Nah, silakan Mbak Colin. Untuk nomor 2 dan hukum bacaan terdapat 3 hukum bacaan. 1. Guna. Minna. 2. Khalqala subra. Khalaqna. 3. Mata bi'il. Khalaqna. Oke, sudah terjawab ya? Alhamdulillah. Pertanyaan yang ditanyakan oleh Mbak Colin tadi dijawab dengan benar oleh Mbak Salsa. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Mbak Salsa. Terima kasih Mbak Salsa. Selanjutnya kelompok yang terakhir, kelompok 4 yang akan diwakili oleh siapa? Oke, Mbak Reni, silakan Mbak Reni. Oh iya, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni. Saya akan menyampaikan pengertian
Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, inna khalaqnakum, sungguh kami telah menciptakan kamu min dzakari wa unsa, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Kita arabu, agar kamu saling mengenal. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu. Inna wahi atqakum, di sisi Allah dialah orang yang paling bertakwa. Inna waha alimun khabir, sungguh Allah maha mengetahui, maha teliti. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk saya. Terima kasih Mbak Reni ya. Oke, presentasi hari ini alhamdulillah sudah selesai. Saya berterima kasih kepada sama semua atas partisipasinya. Kalian sangat hebat. Oke, kelihatannya lemes ya. Iya. Kita tepuk dulu. Mau? Oke, ikuti arahan saya ya. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada kali ini, Pemuda menyiapkan video buat sampean. Mari kita tonton bersama ya. Ini sebagai penguat dari materi yang sudah kita kaji hari ini ya. Malah habis jadi. Wale, mame, pada kesemua. Terima kasih Edi. Alhamdulillah. Hebat sekali Edi. Iya kak. Sama-sama. Kok bisa bantu? Enggak apa-apa ya kak. Puji Tuhan Edi. Jangan ada pecah. Oh iya, karena adik-adik semua makan, ini tolong terima ya untuk jajan. Wah, kalau jajan bisa. Ingat masa kak lagi batuk sama cacan. Jangan begitu, adik-adik semua makan. Kita ikhlas kok nolong kakak, jadi nggak usah dikasih hadiah bukan apa-apa kak. Yang penting barangnya kakak aman semua. Puji Tuhan, semoga Tuhan memberkati ya. Sekali lagi, terima kasih ya. Sama-sama kakak. Hati-hati ya kak. Astagfirullah, kapan kejadiannya? Hah? Bahaya kan? Ya ampun nih. Terus kamu sama anak-anak gimana kondisinya? Aduh kak, kamu yang sabar ya nih. Insya Allah aku bantu kamu ya. Salam untuk bimbing dan alo ya. Iya. Ini. Kok diangkatin semua? Apa ya? Uma, batu dan kerupuknya keluarin mau dijual ya nih, mau diberi kepada seorang ibu bukan, ini mau makan untuk cini ngaji umar ya bukan kan, tapi cini sama ibu waktu SD temennya umar Tuhan lalu harus terbakar jadi sekarang gak punya pakaian, gak punya sumur, gak punya apa lagi, terus keluarga sama anak-anaknya gimana? Alhamdulillah mereka selamat. Alhamdulillah. Hanya saja minta Pak Anggur yang tidak bisa sekolah lagi. Sekarang berarti mereka Musa sama Nana tolong rapikan barang ini supaya bisa kita ambil juga ke sini ya. Sudah.
ini boleh dikasih keliling kan? Tapi itu bukan saja. Iya, sekarang pasti Mimi nggak punya tas buat sekolah. Lagian tas Rara masih bisa dipakai. Jadi Rara boleh kan kasih ini kan? Kalau pilih, sisa berdiri sama Kenji udah lalu mungkin disuruh kamar sama ini. Kalian yakin mau berikan semua? Bukannya kalian sepakai? Saya yakin. Insya Allah ini semua bakat. Dalam video ini bertuliskan toleransi. Nah, surat Al-Hujurat tujuan puncaknya atau tujuan yang paling inti adalah mengharapkan sampean semua ini bisa memiliki sikap toleransi. Dari kejadian yang pertama, Pak Kurir tadi, ingat? Pak Kurir tadi ditolong Nusa dengan Rara, tapi dia bukan beragama Islam. Dia beragama apa? Walaupun dia bilang puji Tuhan, tapi puji Tuhan itu bukan kebiasaan kita sebagai umat Islam. Dia adalah umat Kristiani atau beragama Kristen. Kemudian kejadian atau peristiwa yang kedua, yang umahnya telepon, itu kira-kira dia beragama apa yang ditelepon itu? Islam. Yang ditelepon kok? Kristen. Bukan. Hindu. Dilihat dari namanya, Cimeme, dan anaknya bernama Ling Ling dan Aloy, berarti dia Cina. Bisa jadi dia beragama Konghucu. Bisa dimengerti? Tapi keluarganya Nusa beserta seluruh keluarganya tadi tetap mau membantu. Indahnya toleransi. Oke. Setelah ini, pemuda berharap kalian semua bisa lebih bersikap menghargai mengenai semua perbedaan yang ada di sekitar kalian masing-masing. Siap nggih untuk praktek seperti yang sudah kita pelajari hari ini? Siap? Ya. Siap enggak? Siap. Siap? Siap. Oke, alhamdulillah. Oke. Sekarang tak tanya. Bagaimana sikap kita kepada teman yang memiliki perbedaan bentuk fisik, mungkin dia cacat fisik atau mungkin memiliki kekurangan yang berbeda dengan kita? Gimana sikap kita? Tadi apa? Menghormati. Sekarang waktu pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita menjadi lebih baik lagi setelah mempelajari materi kali ini, ya. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, silakan dikemasi barang-barang kalian semua. Meja silakan dikembalikan di posisi semula. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Oke. Posisi siap berdoa. Doaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk antusiasnya pada pembelajaran hari ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.